Air Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 63 kali. Karena begitu pentingnya air, Allah menyebutkan dengan jumlah yang sangat banyak, 63 kali. Jadi kalau kita teliti di dalam Al-Quran, kata air itu Allah sebutkan sebanyak 63 kali. Dan di dunia ini, di bumi, air lebih banyak dari daratan. Air lebih luas dari daratan. 70% bumi ini terdiri dari air. Begitu juga manusia. Manusia terdiri dari air yang paling banyak. Oleh sebab itu, air ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah mengulang-ulang sebanyak 63 kali. Kemudian jenis air itu ada 23 jenis. Ada air mani, ada air hujan, ada air mata air, ada air surga. Jadi sudah diteliti oleh ulama, jenis air di dalam Al-Quran sebanyak 23 jenis air. Ada ulama klasik, ulama terdahulu bernama Imam Muqatil dan juga Abu Hilal Al-Askari. Mereka menyebutkan makna selain air menggunakan kata ma di dalam Al-Quran itu punya dua makna. Jadi kalau kita baca di dalam firman, kata air itu biasa menunjukkan makna yang sesungguhnya, yaitu air. Tapi ada dua kata ketika Allah sebutkan air, maknanya bukan air. Yang pertama maknanya hujan. Fa'anzalna minas sama'i ma'an. Kami turunkan dari langit air. Di dalam kitab Al-Wujuh wan Nazair mengatakan makna air di sini al-matar, hujan. Makna kedua maknanya nutfah. Nutfah artinya mani. Nutfah artinya mani. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara. Dia Allah yang telah menciptakan dari air bashara, manusia. Nah, makna air yang kedua ini bukan maknanya air tapi mani. Selebihnya dari itu maknanya air. Ini pendapat ulama ahli Al-Quran abad kedua Hijriah, namanya Imam Muqatil. Juga ulama bernama Al-Imam Abu Hilal Al-Askari di dalam kitab berjudul Al-Wujuh wan Nazair. Kemudian sifat air, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, innamal ma minal ma. Innamal ma minal ma. Air hanya dari air. Di sini dibutuhkan syuruh, penjelasan-penjelasan dari ulama muhadditsin, ulama ahli hadis, bahwa makna hadis tersebut artinya ketika keluar air mani hanya bisa disucikan dengan air. Nah, hadisnya innamal ma minal ma. Jadi memahami hadis tidak cukup secara tekstualis, butuh pemahaman kontekstual yang dipahami oleh para ahli hadis, disebut dengan al-muhadditsun. Hukum air yang kita gunakan, yang Allah berikan kepada kita manusia khususnya, fungsinya selain kebutuhan juga untuk ibadah. Jadi air itu Allah ciptakan tujuan utamanya untuk kita ibadah. Karena sholat kita tanpa air tidak bisa terlaksana. Al-wudu miftahus sholah.
Wudu itu kuncinya sholat, dan berwudu itu menggunakan air. Jadi tujuan utama Allah menciptakan air itu semata-mata untuk ibadah, tujuan utamanya. Setelah itu kebutuhan manusia. Nah, air pun yang digunakan Allah batasi. Tidak semua air bisa digunakan untuk ibadah. Makna ibadah di sini kita gunakan berwudu, menghilangkan najis, mandi janabah, dan seterusnya. Allah batasi di langit dan di bumi air yang sifatnya alami. Di langit Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna minas samai ma'an tahura, wa anzalna minas samai ma'an tahura, kami turunkan dari langit air yang tahura, suci dan mensucikan. Kalau tahira, suci saja, tidak bisa mensucikan. Tapi kalau tahura itu sifatnya suci dan bisa mensucikan. Karena nanti ada air yang sifatnya suci namun tidak bisa mensucikan, seperti air kelapa. Air kelapa itu sifatnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Makanya kita tidak dibolehkan menggunakan wudu air kelapa. Air susu, laban, suci namun tidak bisa mensucikan. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Imam Ja'far Shadiq, ada orang bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir tentang berwudu menggunakan susu sapi. Mungkin ini dia peternak sapi. Dia bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq, wahai Imam, kalau saya berwudu menggunakan susu sapi, bagaimana, sah atau tidak? Beliau mengatakan tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena susu sapi sifatnya hanya suci namun tidak bisa mensucikan. Makanya redaksi kata yang Allah sebutkan tahuro, bukan tahiro. Kalau tahiro suci, kalau tahuro suci dan mensucikan. Wa anzalna minas samai ma'an tahuro, kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Jadi air hujan itu suci dan mensucikan. Di langit juga ada salju. Langit menurunkan salju, bisa juga untuk digunakan ibadah, bersuci. Embun juga bisa. Di laut juga suci dan mensucikan. Ada yang bertanya kepada Nabi, kalau saya kehabisan air, saya sedang memancing di tengah lautan, saya membawa air untuk sedia minum. Tiba waktu sholat, apakah saya harus menggunakan air minum itu sebagai wudhu saya, ataukah saya bisa menggunakan air laut? Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, fil bahri tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Fil bahri tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Di lautan suci dan mensucikan airnya. Nabi katakan apa? At-tahur, bukan tohir. Fil bahri at-tahur ma'uhu. Di lautan suci dan mensucikan. Airnya suci dan mensucikan. Al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Hewan-hewan yang hidup di lautan bangkainya halal. Artinya tanpa kita menyembelih dia secara syar'i, dia statusnya sudah menjadi halal bagi kita. Nah, itu air. Allah sifati air juga sumber kehidupan. Di surat Al-Anbiya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Kami jadikan, ya, wa ja'alna, dari air segala sesuatu hidup. Allah tidak sebutkan manusia hidup, terbatas kepada manusia. Ternyata seluruh makhluk butuh air. Tumbuh-tumbuhan butuh air, hewan butuh air, manusia butuh air. Bahkan dikatakan bangsa jin juga butuh air. Dalam kitab Akamul Marjan disebutkan
oleh Imam Shibli dalam kitabnya Akamul Marjan fi Ahkamil Jan, menyebutkan bahkan bangsa jin sekalipun butuh kepada air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Kami jadikan dari air segala sesuatu hidup. Kita kalau mati lampu masih bisa, mati lampu, tapi kalau air yang mati, tidak ada air, kita susah. Karena itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Orang bisa menahan lapar. Itu dalam penelitian, kalau air itu 7 hari tidak minum air bisa hancur, bisa meninggal. Ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 15 hari. Tapi kalau tahan makan masih bisa. Tapi kalau kehausan, tidak minum air, itu membahayakan. Kita kurang air saja, ada istilah penyakit dehidrasi, kekurangan air. Artinya kita hidup tidak bisa lepas dari air. Maka Allah nyatakan, kami jadikan dari air segala sesuatu hidup. Siti Hajar, ibundanya Nabi Ismail, ketika Nabi Ibrahim tinggalkan atas perintah Allah di satu tempat yang tandus, belum ada penduduk waktu itu di Makkah, tidak ada air. Pertama kali yang terlintas oleh Siti Hajar mencari air, lari ke sana kemari di satu bukit, Sofa wa Marwa. Akhirnya jadi sa'i di Masru' di dalam syariat kita. Itu tujuannya mencari orang dan mencari air. Oleh sebab itu Allah Ta'ala munculkan air Zam-Zam. Ketika sudah muncul air, beliau tinggal di situ, bisa hidup. Sampai sekarang airnya masih ada, air Zam-Zam. Kalau air Zam-Zam diminum, kebanyakan itu riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, minumnya berdiri, air Zam-Zam. Ada sangkut pautnya dengan medis, ilmu kesehatan. Air Zam-Zam air yang steril, tidak ada bakteri, suci, bersih. Air yang lain ada bakterinya. Khairul miyah ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam, kata Nabi. Sebaik-baiknya air di muka bumi ini air Zam-Zam. Nah, ketika seseorang minumnya duduk, di bagian ususnya itu ada saringan yang menyaring bakteri tersebut. Namun ketika dia berdiri, saringan yang ada di dalam ususnya itu dia ikut terbuka, sehingga minuman yang membawa bakteri itu dia masuk sampai ke dalam tubuh kita karena tidak ada penyaringan. Tapi kalau kita duduk, itu saringan itu ada, dan itu sudah dibuktikan secara medis. Kenapa air Zam-Zam dibolehkan berdiri? Karena air Zam-Zam tidak membawa bakteri, sehingga tidak perlu disaring. Makanya Nabi SAW, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, itu minum air Zam-Zam berdiri. Minum air biasa duduk.